Yang sekarang ini kan banyak yang ngomong mewakili suara anak muda. Iya. Tapi kan anak muda yang punya privilege lu doang. Ya, maksudnya beberapa anak muda ada yang punya privilege gitu Iya, kan kayak ya, anak muda yang bapaknya presiden kan dia doang. Nah, makanya kalau mau outputnya puja-puji mah jangan ngundang komik. Iya, ngundang siapa? Buzzer aja banyak. Oh iya, seperti siapa, Bang? Ah, Terakhir, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. mereka udah perfect soal penegakan hukum yang berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan. Wow. Wah, jadi nih ternyata nih. Jadi udah deklarasi nih. Seru sih nih 2024 nih. Bener feeling gua udah feeling dari 2022 tuh kayaknya 2024 kita bakal ganti presiden. Gak sabar dah nih menyambut 2024. Lu Get? Bang David. Udah lama. Ya Allah. Kok nggak ada yang bilang ada lu? Rumah gua. Hah? Rumah gua ini justru. Ini rumah gua. Yoi, Leng, aduh. Hari ini kedatangan Bang David nih di Bage. Jadi kita ngapain nih? Ada Ngobrol aja, dinosaurus. Apa? Ada dinosaurus rumah Ada lu. dinosaurus, yoi. Nih, buat hiasan belum tahu beli isi apaan. Dah lah yang ada mainan anak dah gitu. Bang David nih. Dengar-dengar lu lagi ngomongin politik. Tadi ya nih gue lagi baca-baca nih kan. Gue udah feeling Bang, dari 2022 ke 2021 gitu. Gue bilang kayak 2024 kita bakal ganti presiden nih, gue bilang. Dan bener ternyata kejadian ini mah kayaknya. Bukannya itu emang udah sesuai ya konstitusi emang begitu kan? Feeling gua ini mah Bukan feeling, itu emang udah aturannya begitu. Emang udah Iya gitu? kan Pak Jokowi udah 2 periode. Oh. Mau 3 kemarin nggak jadi. Nggak jadi. Ya sampai akhirnya Akhirnya ya nggak jadi akhirnya. Nggak jadi, Iya, kan? nggak jadi akhirnya maksudnya. Maksudnya iya. Iya. Iya kan kemarin Iya. ada isu yang ada isu katanya kan mau 3 periode. Nah itu akhirnya nggak jadi. Akhirnya nggak jadi. Sebenarnya jadi sih, cuma jadi? Nggak jadi. Oh, nggak jadi? Nggak ada kan gua lihat nih deklarasi nih Pak Ganjar, Pak Mahfud, terus Pak Anies sama Caimin, terus Pak Prabowo sama Mas Gibran. Oh. Enggak 3 kan berarti kan? Iya, enggak. Ya banyak yang bilang mirip sih Mas Gibran itu sama Pak Jokowi. Iya. Mirip ya? Iya. Kok bisa mirip ya? Mungkin karena sama-sama dari Solo kali ya. Cara parah, Iya, cara ngomong, berbicara. komunikasi gitu. Mirip ya? Kok Iya. bisa mirip ya? Ada Ya, orang tahu lah. semirip itu. Ya bisa ditanyakan ke orang tua saya. Itu bukan saya yang bisa jawab. Dan nanya ke orang tuanya lempar lagi ke orang. Ya terserah orang yang melihat, tanya aja ke rakyat yang melihat lah. Gitu. Seru nih kalau ada Bang David nih. Karena Bang David nih pengetahuan politiknya ternyata lumayan mantep nih. Makanya nih kita sekarang ala-ala kayak warga nih, kayak orang caleg mau ini nih. Iya ya, gue udah kayak caleg Pakai lagi. jaket malam-malam ya kan, bawa rokok. Ini gue kayak tokoh pemuda gitu kan, pakai sarung, rokok gitu set. Cincin kurang gede aja nih gitu. Iya, nggak dipakai. Nggak dipakai. Humble lah, saya mau kelihatan orang biasa aja. Untuk menarik suara grassroots tuh harus kelihatan biasa-biasa Harus aja. kelihatan biasa-biasa aja. Kelihatan kita tuh mewakili mereka. Iya. Nah, kata kunci mewakili itu sebenarnya harus ada kesamaan nasib. Betul nggak? Misalkan ada gue nih ngewakilin nelayan nih. Berarti mungkin dia adalah juga sebenarnya nelayan. Cuman emang dia yang lebih pintar ngomong aja. Karena bensin untuk dia semangat mewakili itu harus ngerasa senasib dan sepenanggungan, ya nggak? Masuk akal nggak menurut lu? Iya. Iya nggak? Jadi kalau ada bahasa orang, saya mewakili suara anak muda, tapi yang gue lihat, ya emang sih lu muda. Pernah kan, muda kali maksudnya? Ya, enggak, maksudnya kalau yang sekarang ini kan banyak yang ngomong mewakili suara anak muda. Iya. Tapi kan anak muda yang punya privilege lu doang. Ya, maksudnya beberapa anak muda ada yang punya privilege gitu kan, kayak ya, anak muda yang bapaknya presiden kan dia doang. Bang Ajis, anak Bang Ajis kan, Bang Ajis mau melahirkan kan. Nanti mungkin dia akan punya privilege kalau kayak mengundang stand up nih, hubungin om lu gitu kan, gitu. Kayak gitu-gitu kali ya maksudnya kan, Bang David.
Gua masih kerja, masih butuh duit gua. Ya gua juga masih butuh. Gua belum bisa dari show stand up ini, Bang. Lu udah jarang nulis gua. Nggak, maksudnya Iya. di caleg-caleg pun menurut gua kalau emang lu pakai narasi kampanye yang saya mewakili suara rakyat. Ya lu harus, kalau gue sebagai rakyat ngerasa terwakili, ya gue harus ngelihat lu, kayaknya emang lu sama deh kehidupannya sama gue. Ya mulai dari cara hidup gitu. Jangan naik mobil terus iya. iring-iringan gitu ya. Bukan itu, rakyat nggak kayak begitu. Naik mobil mewah, jam tangan mewah. Benar. Iya kan. Dilihat dari istrinya tas-tasnya tas branded. Masa lah lu mewakili rakyat yang mana? Perasaan rakyat yang rakyat nggak ada yang begitu. Iya. Rakyat susah. Iya kan? Iya, kalau ngomongin rakyat ya, maksudnya rakyat secara mayoritas kan maksudnya lebih banyak yang ngerasainnya hidupnya nggak begitu. Iya, kalau gitu. lu pakai bahasa mewakili ya paling tidak lu, ya kalaupun emang lu punya harta ya jangan terlalu dikasih lihat lah. Supaya rakyat tuh jadi simpati. Oh lu emang beneran ngewakilin gua nih karena lu terlihat sederhana. Kalau menurut lu Bang, zaman sekarang tuh gimana sih? Gue nggak ngerasain ya kampanye zaman sekarang tuh nggak kayak dulu. Gue dulu ngerasain tuh tahun 2000-an tuh. Dulu di depan rumah gue ada kampanye partai dulu gitu. Kalau sekarang Orde Baru nggak sih waktu itu? Zaman kayaknya belum, setelah Orde Baru deh. Kayaknya setelah 2003 deh kalau nggak salah deh dulu tuh 2003 ya. 2003 2004 ya yang pemilihan yang 5 calon tuh. Yang ada Wiranto, ada Prabowo, ada SBY segala tuh 2004 ya itu ya. Itu kayaknya wah gila rame banget tuh. Kita maksudnya bisa ngelihat partai atau apa gitu-gitu. Kalau sekarang Bang David lihatnya gimana? Kayaknya sekarang kan udah era sosmed ya. Tapi tetap sih kayaknya yang di grassroots itu minimal mah dangdutan sih pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada tuh. Iya, apalagi kita yang masih daerah perkampungan gitu kan pasti untuk mendekati hati masyarakat ya kasih hiburan dangdut apalagi. Kalau dulu gue ngerasain waktu zaman Orde Baru justru yang partai cuman ada 3 warna itu yang mendominasi ya kan. Apa sih Golkar, PDI, Golkar sama P3. Iya. Itu gue inget banget dulu karena kita masih bocah ya ngelihat rame-rame itu seneng aja gitu. Mainin klakson, naik mobil bak, keliling Kopaja, Sari Bakti penuh semua, ngibarin bendera. Ya walaupun pada saat itu ya kita cuman pengen ikut rame-ramenya aja, seneng kan anak kecil kan ya. Bahkan waktu itu gue ngerasain hari ini ikut kampanye P3 besok PDI, besok Golkar ikut lagi gitu. Riang gembira aja gitu kayaknya ada pesta demokrasi, pesta politik. Nah sekarang kan kayaknya udah nggak banyak yang kayak gitu ya. Maksudnya kayak kalau gua di umur gua nih untuk kayak misalkan kita ikut jalan sehat gitu yang diadain sama capres, parpol atau segala macam, kayaknya udah bukan ke situ lagi cara kita ikut berpartisipasi di politik ini ya. Gua ngerasa gua ada di kita lah gitu. Kita ada di level yang ya bukannya kita mau sombong atau gimana, kita ada di level yang harusnya lebih bisa berkontribusi lebih dalam ketimbang hanya ikut rame-ramean. Karena kan kalau yang ikut rame-ramean ya mohon maaf gitu kan, ya siapa tahu kan mau ikut hanya karena ada uang bensin, ada nasi bungkus dan segala macam. Jadi kan emang bukan berarti karena emang dia pengen milih itu, karena emang ya gue butuh makan. Emang ya karena lumayan lah ada uang bensin lah ya. Iya, kalau sekarang ya ada di level kita sih harusnya nggak di situ sih, nggak cuma ikut rame-rame itunya, tapi kita lebih apa ya maksudnya? Kita kan punya pandangan, kita punya sikap, kita punya argumen yang lebih bisa apa ya, bisa diperhitungkan lah dibanding hanya bisa kita pelajari nih dari gagasan-gagasan yang dilempar oleh calon presiden atau kalau caleg kayaknya. Nah, caleg ini agak susah nih Bang. Maksudnya nih kita tahu caleg siapa yang kita pilih tuh susah banget sih. Gua ngerasainnya susah banget ya. Karena bayangin aja nih satu partai ngirim 7 orang. Sekarang partai yang masuk ke ini nih berapa partai nih kan? Lu juga nggak tahu bahkan ada berapa partai yang udah mendaftarkan diri nih. Ya kan? Gue aja baru tahu ada partai Prima ternyata masuk ke koalisi ada 18 ini. 18 kalau nggak partai ya, apa 20 ya? 18 oh. Iya, pokoknya banyak ternyata kan partai itu kan. Nah, terus juga
cara kita mengetahuinya nih, bayangin 7 kali 20. Ya mungkin ada beberapa partai yang cuman 3 atau 4 orang lah gitu di satu dapil gitu kan. Hitung misalnya rata-rata 5 kali 20 aja. 2.000 orang. Gak bisa matematika. 5 kali 20. Iya. Ada 2.000. Ada gue ya aja lagi kaget. Ada 100 orang, Bang, bayangin. 100 orang nama nih kita dihadapin. Gitu kan di DPRD dulu nih. DPRD terus balik lagi, buka lagi DPR provinsi terus DPR RI lagi. Nah, gimana itu cara? Kalau lu gimana deh dari lu nya sendiri, Bang? Kadang gini, Gen, gue ada premis di stand up gue, gue bilang banyak nih kadang kita kalau ngeliat poster caleg kita kagak tahu nih orang siapa ya. Iya. Kita pribadi nggak tahu nih orang siapa ya, gitu. Nggak pernah lihat, tahu-tahu nyalek. Bahkan banyak yang mengaku tokoh masyarakat. Nah, ketika dia ngaku tokoh masyarakat terus kita nggak kenal, tokoh masyarakat kan harusnya dikenal. Harusnya dikenal. Ini kemungkinannya dua. Dia yang gagal sebagai tokoh atau kita yang gagal sebagai masyarakat. Nah, dia yang gagal sebagai tokoh ya karena kok bisa lu ngaku tokoh tapi masyarakat lu nggak kenal, berarti mungkin kan lu kurang turun. Lu kurang menjangkau semua warga lu. Nah, kalau kita gagal sebagai masyarakat juga mungkin kita jarang bergaul. Jarang di ngobrol rumah aja, jarang ngobrol. Kita kadang ditanya Pak RT kita aja siapa. Kadang suka kagak tahu Pak RT kita siapa, rumahnya yang mana gitu ya kan. RT sih mungkin karena mesti RW yang RW sama lurah dah kadang kita siapa ya RW gue ya? Lurah gue siapa gitu. Iya. Nah, kadang gue pribadi gue juga ngerasa gitu. Gue pribadi kayaknya gue juga kurang bergaul di masyarakat. Ya mungkin kalau maksudnya di era sosial media, gue di sosmed nama gue lumayan dikenal. Tapi kalau kita ke grassroots dah. Iya. Kita nyebrang sedikit ke depan gang rumah kita atau ke kampung rumah kita, jalan biasa aja. Kan kayaknya nggak akan semua yang kenal. Nah, ini, Bang. Tadi ngomongin artis nih. Dapil lo ada artis nggak? Ada. Siapa, Bang? Bang Narji maju ke Banten kan kalau nggak salah. Bukan, Bang Narji Jawa Tengah. Emang iya? Iya, Bang Narji itu di Pemalang. Bang Narji. Ya, iya, kampung mertuanya. Kemarin gue baru syuting sama dia kan. Kemarin baru syuting kampung mertuanya. Padahal dia satu kecamatan sama gue. Iya, gue pikir juga dia Tangsel karena kan dia paski Tangsel kan. Iya, paski Banten kan. Nah, gue pikir juga Tangsel. Gue belum lihat sih di dapil gue ada artis atau enggak. Tapi kalau ada artis, lo akan memilih artis atau tetap mau ngulik yang lain? Gue ngulik yang lain sih. Ya kecuali artis itu emang ada secara emosional, secara personal. Secara emosional dan personal gue percaya dia bisa gitu. Kalau yang lain ya nunggu bener-bener. Gue nggak tahu visi misi untuk menjangkau kita ya. Kan ya mungkin mereka menjangkau lapisan masyarakat grassroots, mereka kejangkau. Tapi untuk menjangkau kita ini agak bingung mereka. Ya paling nggak dari sosmed, mau nggak mau. Karena kan kita generasi yang ini banget, udah apa-apa sosmed. Nah, cuman yang ngeselinnya sosmed itu gini nih. Misalnya kita udah ngeliat nih, misalnya kayak gua ngeliatnya contoh misalnya beritanya sekarang lagi rame Gibran Prabowo nih. Nontonnya itu mulu. Yang keluar Prabowo itu Gibran. mulu. Kok Gibran Prabowo? Maksud lu ya bukan maksudnya yang lebih punya power. Bukan yang lebih punya power. Mas Gibran. Oh, maksudnya bukan gitu. Prabowo Gibran. Nah, itu harus dibenerin. Kalau Gibran Prabowo berarti kan capresnya Gibran. Kan kita ngomong kalau lagi ya, di Solo. walaupun nanti beberapa tahun itu. Maksudnya nanti kalau misalkan ini kan mungkin Gibran ya, lebih mungkin, muda, lebih banyak bantu di muda-muda bergerak gitu Apa kayak gue lagi ngeliatin nih Prabowo Gibran gitu misalnya. Ntar tuh yang keluar itu mulu kan tuh, kayak di TikTok gitu tuh. Sukanya begitu tuh. Nah, itu agak bingung juga tuh gimana cara medsos tuh agak ngeselinnya begitu. Jadi kalau algoritmanya tuh gitu, kita ngeliat ini mulu yang keluar tuh berita ini mulu. Jadi bingung juga maksudnya, harus benar-benar nyari tahu makanya. Iya, kitanya yang aktif, beneran kita yang aktif. Iya. Jadi poin tadi yang kayaknya kita yang gagal sebagai masyarakat, karena kayaknya kesannya kita juga kurang aktif juga nyari tahu. Iya, kita harus nyari tahu benar-benar ya. Ini makanya kayak ada acara-acara politik tuh. Mungkin kalau yang males politik tuh
bagus sebenarnya ya, maksud biar lu nggak ini banget nonton gitu, ngikutin, jadi semua tahu nih apa yang ini. Kalau lu kan berarti begitu juga kan Bang? Soalnya lu pengetahuan politiknya lumayan oke menurut gue sih, kayak banyak tahu. Ya gue pun karena baca berita aja Gen, bukan karena emang gue nggak ada basic ilmu politik, gue karena baca berita aja. Baca berita terus mengamati politisi-politisi, konten-konten politik tuh gue nonton, karena itu balik lagi tadi karena algoritma. Iya. Begitu gue memutuskan dari Ayah Ikhlas terus materi gue full politik, kan mau nggak mau gue cari tahu. Nah dari situ mulai algoritma gue semuanya sekarang politik. Jadi emang nggak sengaja aja, nggak sengaja baca, nggak sengaja denger. Gue diundang beberapa kali ke podcast politik, terus stand up ngomongin politik, kan mau nggak mau gue harus riset, harus baca. Lu udah beberapa kali berarti ketemu sama tokoh-tokoh politik ya? Udah. Ada nggak ya tokoh politik yang nggak asik? Maksudnya mungkin nggak asik kayak lu minjam korek, Pak boleh pinjam korek? Nggak mau gitu mungkin ya. Tahu sih gue ada. Itu pun dari cerita lu tadi. Gue lagi yang kena. Ya itu. Ya udah berarti lanjut aja. Harusnya lu yang cerita. Ya itu mungkin kan lagi capek, kata timnya lagi capek mungkin. Gitu, makanya mungkin lagi capek. Si Kiki yang lagi rame mah. Iya, Kiki di Twitter lagi rame. Nih pas kita syuting ini, Kiki lagi rame nih di Twitter nih. Soal dia ngerosting dilapor Pak katanya banyak di-cut gitu. Nah itu pendapat lu gimana Bang? Menurut banyak materi yang nggak boleh tayang. Iya banyak materi nggak boleh tayang. Menurut gua itu kita kan nggak tahu kesepakatan awalnya ya. Iya. Itu mah tergantung kesepakatan awal aja. Kalau kesepakatan awal ternyata tidak terpenuhi, semisal dari yang di roasting ada batasan-batasannya, tapi Kiki di luar batas, itu kan berarti ya masuk akal kalau emang di-cut. Tapi kalau ternyata Kiki sudah sesuai batas gitu, tapi pada saat eksekusi roastingnya terus kita yang bersangkutan terlihat tidak senang, ya itu beda hal. Oh itu beda hal. Berarti ada kemungkinan yang di roasting ngerepotin. Iya mungkin. Tapi kan kita nggak tahu. Maksudnya itu kan ada dua kemungkinan. Repotin editor, ngerepotin Kiki udah begadang, bisa jadi Kiki juga. udah nulis materi, riset segala macem. Tahu-tahu kita kan sebagai seorang komik kan apresiasinya kan dari materi kita diterima atau enggak. Betul. Kalau kita udah kerja keras nulis tapi terus penerimaan materi kita, lah kok gini? Bukannya lu yang minta, kok malah jadi nggak boleh? Ya gue juga kesel kalau gue di posisi Kiki malah. Iya. Ya sama, gue juga kadang gini Bang, kemarin gue baru ditanyain, ada orang nanyain ke gue, Bang lu nggak mau ngerosting politikus? Gue tuh males. Kenapa? Karena misalnya nih kita mau roasting minggu depan, minggu ini kita tanyain nih apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh. Itu pasti berubah-berubah. Kita udah nulis nih, kan dia bilang nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kita tulis lah. Tiba-tiba nih materinya gitu. Oh yang ini juga jangan ya, ulang lagi akhirnya bikin lagi supaya 3 menit lah misalnya. Ini juga nggak boleh. Nih kadang pas udah nyampe hari H ada lagi tuh ntar tuh. Nah itu tuh yang repotnya roasting. Nah makanya gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Kiki saat itu karena mungkin aja ada beberapa materi yang udah disetor atau gimana gitu, tapi ternyata pas malamnya mungkin yang ini nggak usah gitu, mungkin ya gitu. Karena mungkin nggak usahnya itu bukan karena apa-apa ya, mungkin karena itu sebenarnya faktanya tidak seperti itu, karena kan banyak faktor ya Bang ya. Banyak faktor. Gitu. Mood bisa jadi mood yang di roasting. Kan lu bilang tadi kan mungkin lagi capek kan? Iya mungkin lagi capek gitu kan. Apalagi politikus lagi aktif-aktifnya sekarang kan, lagi sibuk deklarasi, sibuk lobby sana sini gitu. Cuma gini, gue punya pengalaman Gen. Lu pernah pengalaman roasting? Pengalaman kemarin stand up lah, bukan roasting, stand up di sebuah institusi besar yang dimana ketuanya adalah salah satu calon bacawa pres juga, tapi nggak jadi. Adalah ketuanya nggak usah dicari tahu. Intinya gini, kalau iya, ini terserah mau apa. Demokrat. Bukan. Bukan institusi dong, itu mah partai. Partai. Institusi yang ketua umumnya. Ya udah nggak usah dicari tahu. Intinya gini.
Kalau teman-teman mau ngundang kita stand up komedian, berarti kan objektifnya teman-teman yang ngundang kita mau acara itu lucu. Iya. Pakat. Nah, gue pribadi, lucu itu kita sebagai komika kan harus sesuai keresahan. Harus sesuai keresahan. Kita bisa lucu asal kita boleh bawain sesuai keresahan yang kita rasain. Iya. Tapi ketika kita disetir, harus begini, harus begini, harus begitu. Harus lebih banyak puja-pujinya ya. Ini jangan itu biar ini educate ke masyarakat juga. Betul. Susahnya kita komika kalau diundang acara-acara pejabat atau politik gitu ya. Susahnya kita adalah itu. Keresahan kita sebel. Tapi sementara di situ karena kita dibayar sama mereka harus nurut. Jadinya kita objektifnya ke kitanya jadi kurang lucu. Iya, betul. Karena kita nggak sesuai keresahan. Betul. Sementara kalau kita nggak lucu, outputnya kan kita juga. Lah, lu komedian gue nggak lucu. Lah gimana gue bisa lucu? Orang materi gue diatur. Ditahan, diatur. Ibarat kata lu yang bikin jadi materi gue nih kan. Iya kan? Ya kemarin gue kondisinya begitu. Gue itu sejujurnya gue udah lempar harga buang karena gue sebel. Karena gue sebel sama yang ngundang ini. Gue lempar harga buang, ditawarnya dikit. Mas lempar harga buang, turunnya dikit doang. Iya kan? Lah, jadi ya udahlah gitu. Akhirnya lu ambil kan? Ya udahlah karena ya udahlah. Mau alasan apa? Iya. Mau alasan nggak jadi deh karena nggak bisa juga. Ya gue sebagai seorang yang berkarir hanya dari stand up, ya gue tetap butuh pemasukannya, nggak bisa munafik gitu. Tapi kan gimana caranya? Akhirnya ya udahlah gue tampil hanya karena ini mah karena gue kerja aja lah. Tapi untuk sesuai standar penampilan gue itu lu sendiri ngerasa kurang. Ya enggak lah gitu. Gimana gue naik panggung ya Pak, jadi puja-puji ngejilat gitu. Sebenarnya kan yang di hati kita mah sebel ya. Iya. Padahal kalau misalkan kita bisa boleh bawain sebenarnya nggak usah keresahan kita deh, relate aja sama apa yang terjadi sama dia gitu. Misalnya kita manggung di suatu acara, misalnya bosnya ngeselin. Biasanya kita suka nanya nih, yang ngeselin dari bos apa aja? Bosnya ini yang lucu apa aja? Misalnya kan ada notes-notes tuh, kita nyata tuh. Oh, bosnya kadang suka ini nih, lagi meeting tiba-tiba ngajakin ngerokok dulu, sebat dulu, misalnya begitu. Nah, ketika kita omongin itu kan akan lucu karena relate ke semua orang gitu. Tapi kalau misalkan itu, oh jangan bahas itu ya Mas, takutnya bos kita tersinggung. Jadi kagak seru, jadi kagak lucu kan? Ya kita pun sebenarnya punya batasan. Iyalah, kita juga kan nggak segoblok itu. Kita juga akan tahu mana materi yang akan menyinggung sekali. Kita juga nggak akan seperti itu. Kita pilih-pilih juga. Tapi kalau belum naik udah timnya udah takut, dijaga banget ya ini, mohon yang ini ya. Kitanya juga jadi ini ya. Gimana ya? Iya. Jadi repot. Makanya nih kalau misalkan ngundang tuh harus dipastiin dulu nih. Kalian tuh mau lucu atau mau aman gitu. Iya. Kalau mau lucu ya mungkin nggak aman, kalau mau aman ya mungkin akan lucu banget gitu. Iya, kan? Makanya kalau mau outputnya puja-puji mah jangan ngundang komik. Iya, ngundang siapa? Buzzer aja banyak. Oh iya, seperti siapa Bang? Ada. Banyak ya buzzer ya ternyata ya. Dan kelihatan tuh buzzer tuh yang 10 tahun dukung siapa, begitu ini tiba-tiba beda. Tiba-tiba kayak deal-dealannya beda lagi ya. Banyak tuh buzzer-buzzer begitu tuh. Ya gitu loh intinya. Ya ini buat educate teman-teman ya, penonton kita kan penonton stand up nih, maksudnya teman-teman pasti IG kita mau ngasih tahu susahnya kita aja kalau ada roasting pejabat tuh kayak gimana susahnya kita. Iya. Gimana dilematisnya kita. Benar. Positioning kita gimana. Dan kita juga nulis juga nggak asal nulis gini, pasti akan ada riset dulu, pasti akan ngobrol dulu, jadi nggak asal bersuara lah gitu. Gue pernah waktu itu roasting ini Kaisang Gibran dulu pernah gue. Ada beberapa materi gue di notes lah gitu. Udah tuh gue rencananya emang nggak bawain, menurut gue sih lucu emang gitu, tapi karena di notes gitu jangan deh ini nggak enak soalnya gitu. Akhirnya nggak gue bawain. Tapi begitu Rispo sama Abdur kalau nggak salah dikeluarin materi yang harusnya di notes itu, mereka keluar. Ya gue juga akhirnya keluar itu. Iya. Tapi waktu itu seru. Alhamdulillah Mas Gibran waktu itu ngomong, apa yang terjadi di sini sudah di sini aja ya. Tolong jangan ada yang rekam. Off air. Karena off air waktu itu. Ya kalau off air gitu tuh enaknya tuh maksudnya. Dan menurut gue Mas Gibran respectnya karena ya udah dia maksudnya ya udahlah gitu. Diomongin aja. Gitu untuk masalah stand up komedi ya waktu itu bukan di masalah yang lain ya, takutnya ntar jadi Rigen arahnya ke sono nih, masalah itu doang gua belum. Kalau yang masalah MK berarti lu nggak respect.
Putusan MK nggak respect. Ya jangan tanya saya, tanya sama MK-nya loh, jangan tanya saya. Ya itu kan nanti kan mereka dipilih juga oleh rakyat gitu. Jangan tanyakan ke saya. Udah bisa gua kayaknya. Kalau jawab gitu-gitu doang mah bisa gua kayaknya. Kena ini mah rame, ini berarti ini langsung di framing nih. Loh nggak apa-apa, Gen. Nggak apa-apa, tapi gua yang respect tuh Abdur sih. Abdur udah berani ngomong dia milih siapa. Walaupun akhirnya sekarang dia nih masih lagi galau lagi nggak tahu. Dia kan sempat dimaling ngomong. Emang ya? Iya, dia ngomong saya pilih Anies Baswedan. Dia bilang begitu untuk calon presiden. Karena saya mengikuti kata ulama gitu dia bilang kan. Saya mengikuti apa yang ulama katakan dan menurut saya itu ulama itu orang yang bisa dipercaya lah gitu kan. Dia bilang begitu kan waktu itu. Sekarang lagi ragu emang. Sekarang kemarin dia ngomong di mana gitu, gue sempat ngeliat itu dia bilang dia tuh lagi bingung, bukan lagi ragu, dia tuh lagi bingung masih tetap di Anies atau gimana gitu. Nggak tahu sih faktornya apa gitu. Ya kalau mau pindah kemana dia? Serba salah ya. Iya. Ya kan kalau nggak ke Anies pilihannya pindahnya cuma 2. Iya. Kalau yang satunya lagi dia pernah bilang mengenai kapal tua ya kan? Iya. Kapal tua nyambung kedua-duanya itu. Iya, yang puisi soal kapal tua. Iya, puisi soal kapal tua gitu. Teman-teman yang belum tahu itu puisi kapal tua itu erat kaitannya dengan Orde Baru ya. Bukan. Hah? Bukan. Itu baru banget, nggak sampai Orde Baru itu. Nggak ke Orde Baru. Udah lama, 2014 itu kan suci, final suci. Iya. Puisi kapal tua, udah lama. Ya bukan Orde Baru, udah reformasi itu juga udah beda. Ininya, isi ininya. Kayaknya bukan, nggak tahu sih gue ya. Aduh, ini orang bahaya nih. Kok Orde Baru sih? Perasaan bukan dah mengenai nakoda kapal tua. Iya. Masa lu nggak ngerti sih? Ngerti. Arti puisi itu. Yang ada boneka apa gitu pokoknya dia bilang gitu-gitu kan. Masa kita harus tanya Abdurnya itu puisi tentang apa? Ntar lah kali ya kita ini. Gua undang Abdurnya dah. Ini. Abdur ntar kita undang ke sini. Iya, undang aja untuk klarifikasi. Untuk klarifikasi kapal tua tuh apakah tentang atau mungkin sebenarnya tentang nelayan aja kali Bang. Sebenarnya mungkin ya tentang One Piece mungkin kan. Iya kan, lebih masuk ke One Piece. Ya One Piece. Kan One Piece kapalnya baru. Kapal baru, gua kan nonton juga. Oh iya. Kapal baru. Ya Going Merry terus yang baru tuh apa? Sanigo. Iya Sanigo. Enggak kapal tua dong kapal tua ya, iya. Brook kan kapal tua dia tuh pas ketemu sama Luffy tuh kan, ya. Emang susah ngebersihinnya itu. Iya, tapi dia tuh salah satu komika yang menurut gue berani dan punya positioning gitu. Bukan punya positioning, maksudnya dia berani ambil sikap aja. Berani ambil sikap, iya gitu. Lu berani Bang kayak gitu Bang? Berani gua. Cuman karena sekarang nih gua menjaga hanya karena gue belum selesai tur ini. Oh, emang kenapa kalau? Loh, sebab apa? Karena gue takutnya, gue kan masih ada satu kota lagi final di Jakarta. Gue takutnya nanti kalau gue udah statement, nanti apapun yang gue bawakan pada saat itu orang mikirnya jadi ini mah karena sentimen. Iya. Oh pantes lu ngomong ini, pantes lu kritik ke sini karena lu udah statement dukung ini. Gue nggak mau kayak gitu. Karena di 3 kota sebelumnya dari ketiga capres dari ketiga kubu ini semuanya kena gue roasting. Oh, lu roasting semua? Iya, ya artinya bukan roasting, semuanya kena gue jadiin materi. Tapi kan ini ada upgrade baru nih, ya kan? Ada upgrade baru di capres ini. Akan ada perubahan materi lagi nggak di lu? Soalnya kan ini benar-benar ngerubah nih ya, maksudnya ya. Iya. Ya kayak tiba-tiba anaknya Jokowi, yang Jokowi orang PDI, tiba-tiba anaknya ternyata nyebrang gitu itu kan. Itu mah udah ke bawah kok itu. Oh, itu udah ada? Udah ada. Berarti lu udah tahu dong itu sebenarnya? Kok bisa tahu sih? Iya, ini baru loh. Ini kita syuting itu baru 4 hari kayaknya deh. Iya 4 hari. Kok bisa tahu sih? Kok bisa deh? Bingung deh. Linknya dari mana sih? Ya kan tadi lu udah ngomong gue udah politik bang. Iya politik banget. Gua punya lah. Cuma kan penonton jadi bingung. Loh kok tahu dia? Kok udah ada materinya? Kok udah bisa jadi ada materinya sih? Gua tahu lah ada juga info-info A1. Oh, info-info A1. Ini, bahwa akan nyebrang itu udah nyampe duluan ke lu, Bang. Udah.
Oh. Yang nggak usah lu kulik. Ya dari siapanya janganlah, biarin lah, biarlah jadi rahasia. Kan orang juga ntar nonton, emang David ketemu siapa aja sih? Ntar ketahuan kok, dicari di konten Bang David siapa aja nih. Kira-kira info satunya datang dari mana? Dari mana ya gitu. Sialan juga lu. Aduh. Oh, yang viral ini lu ketemu sama Pak Anies. Yang cecer Anies. Desak Anies itu kan yang kerja. Didesak Anies. Oh, tapi itu nggak ngobrol langsung sama Pak Anies tuh? Enggak ngobrol. Di belakang layar nggak banyak ngobrol pun, cuma hanya karena briefing acara aja. Masuk kayak briefing sebelum on cam aja. Tapi ngobrol langsung enggak. Oh, mengenai tanya-tanya, Pak, menurut Bapak Prabowo sama siapa? Iya, enggak sampai segitu. Oh, berarti bukan dia. Bukan dia. Lu jangan masih ngulik aja. Oh iya, enggak usah ya. Tapi asli kan punya tahu info A1 kayak itu nggak enak menurut gue. Kenapa? Spoiler ya? Iya, spoiler. Jadi kayak nonton film kita udah tahu twist-twistnya. Jadi nggak menarik lagi. Oh, bahkan yang menang lu udah tahu kan? Itu nggak tahu gue. Nggak tahu kalau yang menang. Atau ini deh yang gampang deh. Survei-survei yang ada itu bener nggak sih? Ya kan ada survei-survei beberapa kali kita lihat kan. Yang menang ini gitu. Bener sih. Bener survei, bener. Oh, kalau survei real ya? Iya, real lah. Gue percaya lah. Kecuali gue nggak percaya ketika guanya ikuti survei. Apanya? Kitanya ikuti survei gitu. Lu nggak percaya? Bukan. Oh, lu percaya kalau misalkan lu? Iya, lu... gue percaya survei yang sekarang. Kalau gua nggak percaya, guanya ikut di survei. Maksudnya gua ikut ditanya gitu. Misalkan orang-orang kayak kita ikut ditanya gitu. Terus hasilnya kok gitu, perasaan gua kemarin gitu lah. Oh, iya. Ya tapi kan kalau itu kan kita cuma 2 orang, mungkin dari puluhan ribu orang mungkin. Oh, kita cuma 2 orang, berarti kita udah sama ya pilihannya ya. Iya, beda. Maksudnya kan kita 1 orang. Kita berdua aja mungkin bisa. Yakin nih ke situ nih. Kita berdua aja. Kita berdua aja. Yang itu nggak asik orangnya karena kaku. Yang mana? Nggak bisa dibecandain. Nggak. Yang satu. Bukan nggak bisa dibecandain. Kelihatan banget pengen berkuasanya. Astaga, ini orang. Yang satu lanjutin, ntar sangka gue milih yang satu nih. Nah, yang satu lanjutin. Yang satu, itu lu udah nyebut 2 nih. Satu lagi ntar orang nyangkain, oh Rigen berarti yang ini nih gitu. Enggak lah, gue masih belum, gue juga belum menentukan pilihan. Ya? Belum, gue juga kayaknya nggak berani untuk mengungkapkan siapa pilihan gue sih, Bang. Iya, karena takut ngaruh ke kerjaan ya. Iya juga sih. Iya, ngaruh ke kerjaan sama sebenarnya ini, Bang. Kalau gue ya, gue malas debat sama orang. Gue males kayak orang ngedebatin, kayak misalnya di Twitter atau di mana gitu lah, gue akhirnya bilang, misalnya gue menyuarakan, menurut gue ini bener nih, karena ini gitu, terus ntar ada yang nyangkal, terus kita harus debat gitu, aduh kayaknya males banget. Ya udah. Kalau kita diemin, ntar dibilang, kalah nih culun gitu, kan males ya gitu ya. Ya udah, kita pakai cara diem, tapi menang tahu-tahu pilihan kita, gitu aja. Setuju nggak? Ya, kita pakai cara diem. Emang kita sama? Tadi kan lu udah bilang itu. Ya kan belum tentu. Kan seru juga. Tiba-tiba yang elektabilitasnya paling rendah tahu-tahu menang. Ya ketahuan dong. Lu milih siapa? Ketahuan dong lu milih siapa kalau lu udah ngomong begitu. Enggak ya, ini belum tahu. Gila ya, ini orang yang bahaya banget nih. Belum tahu. Gue sih masih belum tahu, karena bener deh, ini masih seru-serunya nih. Sekarang tuh lagi seru-serunya. Gitu. Semua punya kelebihan dan semua juga punya kekurangan gitu. Iya, benar. Sepakat kalau itu. Sepakat. Tinggal kita gimana aktif. Kita yang aktif sih menurut gua. Kita yang aktif cari tahu sih. Iya. Ya kayak ini deh. Contohnya banyak mungkin dari orang-orang nih yang sebelum deklarasi, sebelum pendaftaran itu mereka milih siapa. Begitu milih wakil, begitu deklarasi tiba-tiba berubah lagi. Makanya debat sih, maksudnya debat tuh juga salah satu kita ngelihat gagasan-gagasan para pemimpin nih. Karena beda nih komunikasi politik
10 tahun yang lalu sama sekarang nih. Beda. Kalau sekarang nih pikirannya udah benar-benar harus mikirin ke depannya mau seperti apa, udah ada digital segala macam Iya, gitu. pendekatannya lebih ke anak muda, karena kan 5 suara milenial dan Gen Z kan di atas 50%, bahkan 60% ya. Buset. Ya, jadi sangat suara kita tuh menentukan. Iya, Nah, iya. maksud gua mumpung ada di posisi itu, sebenarnya kita kan punya posisi tawar, artinya mereka yang butuh kita. Nah, kitanya sekarang yang harus lebih aktif. Iya. Untuk gue nggak suka nih yang begini-gini, kita aja ngomong, Iya, iya. ya kan? Gue nggak suka nih cara lo begini, kita ngomong. Ngomong di mana? Di media sosial? Ya dimanapun, menurut gue. Dengan gue tuh kadang suka sebel gini, Gen. Kita nih suara yang menentukan, tapi justru kita juga orang yang dari kita juga datang dari generasi kita juga orang yang apatis, orang yang nggak peduli, orang yang pengen golput. Datangnya dari generasi kita juga, dan menurut gue jangan. Justru ini kita lagi menentukan nih, justru kita yang harus gedor mereka. Gue maunya pemimpin yang kayak begini. Lu program lu kayak gitu, gue nggak suka. Nah, kita punya posisi, mumpung kita punya posisi tawar, menurut gue inilah saatnya kita berisik. Loh iya dong, kalau kita apatis, nanti dimanfaatkan sama ya itu tadi, money politik, orang yang nggak punya pikiran rasional yang bisa digiring pilih gue ya hanya karena sembako dan lain-lain. Nah, udahlah, kita udah untuk menurut gue ya, untuk budaya itu nggak terjadi lagi, ya kita yang muda-muda ini harus lebih aktif, Gen. Ya, nih dan berani bersuara menurut gue. Berarti lu setuju nih keputusan MK bahwa yang di bawah umur 35 tuh bisa maju, bukan di bawah umur 35, minimal umur berapa tapi dia pernah menjabat di pemerintahan di daerah gitu. Berarti lu setuju? Karena kan itu cuma satu-satunya anak muda itu doang. Gitu. Mungkin MK mikirin ke situ kali. Setuju berarti? Enggak. Nah, seru nih. Kenapa enggak? Hah? Kenapa enggak? Ya, kan tapi kan tadi lu bilang kita harus anak muda nih, harus orang yang mengerti tentang anak muda, harus mengerti bukan. Gitu. Oh, bukan Dan itu. Ya maksudnya kitanya belajar gitu kan. Enggak, poinnya bukan anak muda yang ikut kompetisi, tapi yang mau muda mau tua sekalipun, kita ini harus cari tahu. Kita ini yang harus lebih aktif menurut gua, karena suara kita sedang menentukan di atas 50% tadi. Karena artinya gini, inilah saatnya bapak-bapak itu mau dengerin kita. Karena ketika mereka itu ada perwakilan anak muda tuh satu kan? Ya nggak mesti anak muda. Nggak mesti anak muda, tapi lebih kepikiran lah, bukan umur. Berarti nggak masalah di umur ya? Maksudnya kalaupun dia udah bukan masalah tua, umurnya, gitu. Masalahnya kecakapan. Bukan tampang, nah ini kecakapan secara pengalaman. Politik. Ya apapun, pengalaman sebagai pemimpin, pengalaman di politik, menguasai apa ya istilahnya ilmu tata negara dan lain-lain gitu. Seru nih. Nah, iya, gue nggak setuju, nggak setuju. Lu nggak setuju sama itu? Kenapa bang? Hah? Kenapa? Nggak setujunya karena apa? Maksudnya kita kesampingkan mengenai isu-isu bahwa itu adalah omnya atau apa gitu. Kalau dari lu misalnya sebagai orang netral nih, lu nggak setuju tuh kalau ada dengan keputusan terakhir itu? Ya keputusan itu kan terlihat secara timing juga kan banyak nabrak ini, Gen, logika berpikir kita, logika nalar berpikir waras lah, akal sehat dan segala macam. Dari timing, dari proses pengambilan keputusan, adanya dissenting opinion, adanya statement, bahkan Hakim MK salah saya satunya bingung, juga. sampai bingung. Iya. Saya benar-benar bingung. Iya, gue sebagai saya bingung, saya benar-benar, dan ini baru terjadi yang kalau kita ngomong awam, ini kan kejadian yang tidak biasa gitu. Ya, menurut gue amat sangat terlihat dipaksakan. Ini menurut gue pribadi. Menurut lo? Gitu. Bukannya berarti gua nggak sepakat. Oh, berarti lu nggak setuju dong ada pemimpin muda? Setuju aja, cuman melalui proses yang benar,
terlihat fair lah. Oh, kemarin tidak terlihat fair. Hampir aja dia ngomong benar ya. Dia pinter nih. Ini orang politik nih, dia pakai terlihat. Nah, itu tuh. Kalau orang politik tuh jago diselipin, terlihat. Kalau gue udah anggaplah gini, Gen. Benar. Oh, dia bilang anggaplah gini, lu nonton bola kan? Iya. Kalau lu nonton bola gitu, kalau lu jangan lupa kacang Garuda. Iya. Masuk. Iya. Nonton bola, jangan lupa kacang Garuda. Iya. Kalau nonton bola. Kalau lu nonton bola, ini bukan klub ini ya, bukan klub yang lu suka ya. Iya. Anggaplah lu karena emang lu suka bola. Iya. Ada pertandingan Liga Champion misalkan. Cagliari lawan Lazio misalnya. Ya misalkan, itu bukan klub yang lu suka. Lu nonton karena emang lu suka bola. Iya. Nah lu ngeliat pertandingannya gitu. Terus lu ngerasa, curang. Wah ini, yang namanya pertandingan, wah ini harusnya, wasitnya kayaknya berat sebelah deh. Harusnya penalti nggak penalti. Iya kan? Harusnya handsball nggak handsball. Misalkan gitu ya. Ini harusnya kartu merah, kok nggak dikasih kartu merah. Itu kan nalar kita sebagai penonton bola kan, kayaknya ini sesuatu hal yang mudah gitu melihat yang terjadi di lapangan kayaknya nggak beres dah. Nah itu kalau analogi itu diterapin ke politik, ya sama. Menurut gua keputusan yang kemarin untuk orang awam seperti kita harusnya sama. Iya, berarti tidak terlihat tidak fair. Terlihat tidak berjalan, maksudnya terlihat tidak biasa-biasa saja pertandingan ini. Terlihat beda lah, agak lain nih. Ada sesuatu yang ya kan after pertandingan kan jadi perdebatan kan. Ya ini pun after keputusan kan juga banyak perdebatan. Betul. Dan tapi kan nggak bikin kita jadi ngedukung tim sebelah kan. Tapi kita simpati sama kan, tim. Jadi simpati doang. Simpati karena kita emang suka bola. Iya. Buat gue yang suka bola, ada pertandingan yang terlihat berat sebelah dan curang, itu kan mencederai gue sebagai penonton. Gimana sih pertandingannya nggak asik karena wasitnya berat sebelah. Gitu aja, sesimpel itu. Yang nggak asik nih nonton bola gitu. Gue mending dukung ini gitu. Tapi nggak jadi dukung kan? Maksudnya cuman simpati, gue kasihan deh sama tim ini deh gitu. Maksudnya kan. kita sebagai pecinta bola, bukan klub yang kita sayang. Kalau klub yang kita sayang itu pasti udah pakai sentimen dan hati. Iya kan? Udah didebatin lah. Iya. Apalagi kita pendukung bola yang juga dibayar dari klubnya untuk ngedukung, dimodalin segala macam. Masuknya ke situ. Enggak, maksudnya kalau pendukung bola. Memang ada pendukung bola yang dibayar. Enggak, maksudnya kayak ada kayak pertemuan apa gitu, diajak makan malam gitu kan, ada fans bola yang kan dibikinin acara gitu-gitu loh. Lu kok parah sih? Yang maksudnya kayak misalnya kayak dulu gue Chelsea gitu, diajarin nobar, diajarin nonton bareng. Ya kayak gitu-gitu kan kita dikasih di treatment lah. Di treatment maksudnya guys. Pasti akan dukung mati-matian Chelsea gue dulu. Di servis. Apalagi sampai dikasih posisi. Posisi sebagai apa nih kalau boleh tahu? Lu kan nggak mungkin main dengan badan yang kayak gini. Iya, maksudnya mungkin dapat posisi. Bukan posisi di sepak bola mungkin kan. Mungkin jadi karena dikenal nih. Misalnya ketua CISC dikenal. Kamu kayaknya pinter, kamu nggak mau jadi official Chelsea. Kan gitu bisa. Kamu bagus nih, kamu megang ini deh. Pertanian, kok pertanian? Rumput, lapangan gitu misalnya gitu. Gitu maksud saya, Pak. Ya. Menteri kalau pertanian mah menteri. Bola. Baru lagi kan kemarin kan baru. Lagi ada rame-rame. Lagi rame-rame kan ini mau naik gitu kan. AHY ya mau naik katanya. Belum tahu itu kan, masih belum tahu itu. Iya. Aduh, gawat ini ya orang nih ya. Enggak, tapi ini ya kita harus ada closing statement dari analogi tadi ya. Iya. Maksudnya masuk akal dong. Bener. Maksudnya kalau kita pecinta sepak bola akan sebel nonton sepak bola kalau misalkan ada yang terlihat berat sebelah. Iya, begitupun juga dengan politik. Kalau misalkan kita ngelihatnya sebagai orang awam, kayaknya lo kok nggak fair mendukung gitu. Siapa-siapa ya? Nah itu makanya gue bilang tidak membuat kita jadi mendukung siapa-siapa gitu, bukan akhirnya jadi ini. Nah nanti mah itu masih ke depannya kita lihat lagi gimana gagasannya gitu-gitu kan. Sepakat. Ya kan nanti semua kontestan juga udah bersepakat ya udah kita adu
Adu ide, adu rekam jejak. Bener. Nggak usah dijadiin gontok-gontokan lah nih yang di bawah juga nih. Kalau yang di atasnya udah sepakat, nggak apa-apa. Oke, lanjut pertandingan. Kecuali emang ada yang nggak mau lanjut. Kan ada kan kalau sepak bola misalnya ada yang walk out gitu kan. Yang ngerasa karena punya hak, nggak apa-apa kan gitu. Tapi di sini semua udah menerima, oke, semua udah deal, jalan berangkat tetap kan. Nggak jadi masalah. Ya, kita tunggu yang menang siapa kan. Dan kita ke depan gue kan akan berharap wasitnya netral, udah. Iya, wasitnya netral. Kan males kita kalau ya itu kan ada banyak kan, ada wasit, ada hakim garis ya kan, ada macam-macam gitu. Ada perangkat pertandingan. Gitu banyak makanya yang gitu-gitunya lah ya. Tapi ini yang pengen gue tanyain ke Bang. Tapi kalau gue tanya balik sama lu, nggak fair dong kalau statement hanya dari gue. Ya Allah, gue kan host doang, Bang. Mata Najwa Shihab juga nggak ditanyain, ya Allah. Masa gue ditanyain? Gue mah bingung ini, takut blunder kalau gue tidak pandai merangkai kata-kata. Ya udah. Apa tapi kalau lu ya enggak, itu tadi tentang statement keputusan MK itu lu termasuk yang setuju atau enggak? Dengan keputusan itu, gue gini, kalau gue jawabnya, gue tidak tahu yang seharusnya itu seperti apa untuk mengambil keputusan undang-undang itu. Karena ada yang bilang harusnya lewat sini, harusnya lewat DPR gitu kan. Ada yang bilang begitu, tapi ini yang mengambil keputusan langsung MK. Nah kalau memang misalkan betul begitu harusnya DPR terus baru ke MK, baru deh gue kayaknya nggak fair gitu ngeliatnya. Karena ini mah karena pengetahuan gue aja, pengetahuan gue kurang dalam mengenai undang-undang itu. Tapi kalau misalkan ternyata sudah dibicarakan juga di DPR, mungkin ternyata sudah di ini, dan ternyata ini adalah banding kan, kalau di MK tuh banding kan? Iya Bang ya, banding kan kalau di MK kan? Nah kalau udah keputusan MK baru udah nggak bisa dibanding kan? Iya kan, kalau nggak salah gitu kan Bang ya? Emang iya? Iya, kalau ada yang ngomong kemarin kalau nggak salah tuh gitu dah pokoknya. Iya, nggak bisa dibanding tapi bisa dibandingin. Sama MK negara lain, bukan sama hakim yang lain. Bukan iya, sama jaksa yang lain. Iya, bukan. Umur 70 tahun itu. Maksimal umur 70 tahun. Saya siapa ya? Ya itu kan kalau itu kan nggak ada keputusan apa-apa Bang. Itu kan mungkin ada orang yang ngajuin iseng, ada yang ngajuin iseng aja itu mungkin. Iya lanjut yuk, gue juga takut Gen. Sebagai pengamat nih Bang David nih, lu udah gue anggap sekarang lu sebagai pengamat lah nih ya. Jauh banget. Ya pengamat awam, nggak usah pengamat politik yang ini. Maksudnya orang yang mengikuti politik lah sekarang ya, kira-kira ini nih. Kira-kira apa yang harus dilakukan ketiga capres ini supaya mendapatkan suara rakyat? Dari yang pertama deklarasi deh. Bapak Anies dan juga Cak Imin. Menurut gua di berita juga ada bukan di berita ya. Menurut gua Pak Anies dan Gus Imin. Ya, oh ya. Yang harus dilakukan mereka adalah salah satunya ya meyakinkan suara Jawa Timur dan Jawa Tengah, karena kan mereka kalah di sana ya, kurang kuat di sana. Elektabilitasnya kurang kuat. Terlebih lagi menurut gua komunikasi politiknya harus lebih cair, seakan-akan tidak ada menaruh aroma saling tuding dan saling dendam di antara kontestan. Menurut gue dengan kejadian belakangan ini, pasangan Amin ini yang paling nothing tulus. Yang paling tidak ada yang istilahnya ya, tidak ada perasaan mereka yang dicederai dari keputusan belakangan ini ya. Tidak terlihat seperti ngambil pusing lah kayaknya ya. Ngambil pusing. Wah, ini mereka kan tidak terlibat. Maksudnya pasangan mereka kan bukan pasangan dua lagi, kita harus fair aja. Pasangan dua lagi yang memang itu tadi yang terlibat sentimen, saling tuding, saling istilahnya ya. Dramanya di situ kan. Harusnya lebih enteng sih langkahnya. Jadi menurut lu mereka harusnya fokus ke programnya aja. Bikin konten? Boleh bikin konten. Kan kemarin sarung, mungkin kan ada yang sarung lain. Sih mau gua kritik tuh di. Kenapa yang sarung?
menurut gua premisnya bagus. Iya, fungsi sarung. Iya, cuman setup-nya terlalu panjang. Itu Bita Jawin kan? Iya, maksudnya setup-nya terlalu panjang. Dari sisi komedi gini. Iya, itu kan pasti outputnya mau komedi. Pengen komedi. Iya. Siapa ya itu ya yang ini ya? Setup-nya terlalu panjang dan punchline terakhirnya tuh menurut gua kurang ger aja. Kurang ger. Yang ninja tuh. Iya, menurut gua ada diksi lain. Diksi lain atau act out lain yang lebih ger. Oh, jangan ninja harusnya ya? Iya, harusnya nggak perlu bilang. Harusnya bilang, nggak usah bilang ninja ya? Misalkan yang sarung itu celinguk terus bawa TV, terus kita langsung Harun Masiku. Ya kan lagi dicari kan, tapi kan Harun Masiku nggak bawa TV. Iya maksudnya, ya mungkin dia nggak bawa TV. Ya mungkin media memegang media mungkin bawa TV. Dia bawa iPartai. Lebih bahaya ini, lebih bahaya, lebih bahaya. Lu juga sih mancing-mancing. Gua nggak mau ke arah situ tadi. Gua maksud gua, ya tapi lu ketawa kan? Berarti iya. lucu kan harusnya kan? Lucu. Ya, kalau tapi itu kan kita terlalu belok, Pak. Ya kan tertutup. Tapi nah gitu. Itu siapa ya? Gitu. Karena dicari ada 2 orang. Yang satu kan dari partai dia udah menyerahkan diri, ya kan? Nah satu lagi yang belum nih kan, masih lagi dicari-cari kan. tapi itu pasti itu pecah sih kalau itu. Kalau gitu ya. Iya. Aduh. Iya. Iya, ini kritik gue sebagai komedian adalah konten tersebut kalau outputnya mau komedik dan lebih menarik lagi bisa lebih diperbaiki sih secara setup dan punchline-nya. Tapi berarti lu setuju tuh kalau dia bikin konten-konten gitu? Setuju aja. Itu takut ntar dia malah masuk TikTok Award. Maksud takutnya malah TikTok of the Year bukan inian. Nggak akan menang juga, yang menang pasti Talent MNC. Emang Puji kan bukan Puji. Puji bukan. Iya Puji kayak bukan. Beberapa Talent MNC ya kan. Ya kebetulan aja kali karena kan Komang nggak menang, Komang Raim Laode padahal. Ini itu mah ini itu lagu TikTok Award ya dia. Apa iya, musik? dua kategori kan dia TikTok. Lagu sama musisi. Iya, gue pikir karena mungkin dia kan di awal tahun Bang mungkin. Jadi karena udah terlalu jauh, mungkin votersnya mungkin sekarang milih yang deket-deket aja gitu. Iya, benar juga masuk akal. Iya gitu sih. Nah itu berarti dari Anies. Aduh, banyak yang bahaya kayak gini kalau buat dipotong-potong. Dipotong-potong, taruh di short nih. Iya, ini mah kita yang nyemplung kita aja ini Maya. Anjing emang gua kalau udah Bang David agak ngeri nih. Mending ada GJLS tuh. Kalau GJLS udah mendingan belok sekalian enggak usah ngobrolin politik. Kalau terlalu dalam begini nih. Ya Robi. Ya itu berarti kalau untuk Anies Caimin fokus aja sama program-programnya, gagasan-gagasan mereka. Fokus aja meyakinkan masyarakat akan programnya, akan rekam jejaknya tanpa main ikut drama-drama itu. Drama-drama yang terjadi belakangan ini. Oke, itu kalau Anies Caimin. Kalau untuk yang kedua kemarin daftar Ganjar Pak Mahfud, Pak Ganjar apa Pak Mahfud? Ya Pak Ganjar, wah ini pasangan menurut gue dari penentuan cawapresnya ini termasuk yang bikin kejutan nih. Betul. Nah ini nggak ketebak nih. Nggak ketebak. Momentumnya dapet, terus sentimen positifnya dapet, simpatinya juga dapet. Termasuk gue langsung bersimpati tuh dengan PDI pilih Pak Mahfud sebagai cawapres, langsung bersimpati gue. Ih keren gitu. Keren. Oh baru simpati? Iya simpati, gue langsung respon. Wah keren. Artinya dia keputusannya memilih Pak Mahfud tuh pasti ada keputusan politis, tapi keputusan mempertimbangkan orang yang kredibel secara keilmuan, secara pengalaman itu benar-benar dipertimbangkan juga. Nah itu menurut nalar gua itu keren. Benar. Ya kan? Jadi kayak keputusan kemarin gue langsung respon positif aja. Ih keren. Keren. PDI berani ngambil orang yang nggak punya kendaraan ibaratnya kan gitu kan. Punya? Mobil, punya mobil, dia punya mobil. Punya maksud mobil itu maksudnya. Gue soalnya jarang lihat dia naik mobil. Oh iya. Seringnya naik mimbar. Kayak seminar ya kan, naik ke panggung gitu-gitu. Berarti apa sarannya? Menurut gua ini fair-fairan aja ya. Iya. Menurut gua yang harus diperbaiki adalah gaya komunikasinya Bapak Ganjar. Oh, Bapak Ganjar. Karena beberapa kali di mata Najwa itu kan
setelah acara itu, setelah ada potongan dialog kan memunculkan sentimen yang negatif untuk Pak Ganjar yang di dialog yang soal MC itu ya. MC itu yang rame lah, iya. Ya menurut gue gaya komunikasinya harus lebih lovable lagi sih. Gue suka ketegasannya. Pak Ganjar nih tegas banget. Malah gue respect yang kemarin dia nolak sempet statement nolak Israel kan untuk Piala Dunia. Awalnya sempat kesel tuh karena sama beliau. Iya sama keputusan dia karena gue pecinta sepak bola. Yaelah dikait-kaitin sama politik. Tapi ujuk-ujuk sekarang rame lagi perang lagi ya, diserang. Israel menyerang Palestina dan lihat video-videonya kok sedih banget ya. Dan terus jadi ternyata keputusan Pak Ganjar ada benernya juga kemarin gitu. Jadi kayak masuk ke sentimen gue secara awam gitu, secara pribadi. Nah, ketegasannya gue suka, tapi gaya komunikasinya lebih lovable aja, lebih dari ekspresi, dari gestur. Lovable tuh apa ya artinya lovable ya? Kayak dicintai. Iya, dicintai secara secara gestur, secara Iya. Iya, kita yang anggaplah misalkan siapa ya contoh orang yang lovable? Hibzi lah, kayak Hibzi Hoir gitu. Iya, walaupun nggak seselengean Hibzi, tapi maksudnya ketika kita seneng aja ngelihat beliau ngomong gitu. Iya. Caranya ngomong, caranya gitu. berkomunikasi tuh kita menyenangkan ya gitu. Menurut gua. Oh, berarti itu yang harus diperbaiki dari pasangan Ganjar sama Pak Mahfud. Itu gaya berkomunikasi. Gua pribadi ya. Iya. Gaya berkomunikasinya itu. Oke, itu sarannya ya. Iya, supaya juga jangan terlihat nanti ada satu frame kelihatan juga lebih banyak didominasi oleh Pak Mahfud. Iya, Pak Mahfud. Harus seimbang juga nih. Iya, karena kan yang presiden kan Pak Ganjar kan. Pak Ganjar. Atau mungkin Pak Mahfud memang diambil untuk menutupi. Oke, yang berikutnya untuk jangan dipotong lo ya, jangan diedit yang ini. Awas lo kalau diedit. Yang mana? Yang barusan, keren soalnya itu. Langsung FYP. Ya Allah. Loh, kalau ngomong politik tuh harus gini, Gen. Harus berani ya. Jangan nanggung-nanggung. Iya, benar. Kalau kata Pak Ganjar hitam, putih. Lurus, tegak lurus ke atas. Yang tegak lurus kan buktinya belok-belok. Karena ketek lurus begini kan jadi belok dia ngikutin jalur. Ngomong tegak lurus lah. Iya. Ngomong tegak lurus bersama ini kan ujungnya yaelah paling belok-belok sendiri. Ya belok mah wajar lah, belok mah wajar, lurus terus bosen kali ya mungkin gitu kali. Ya itu Pak Ganjar sama Pak Mahfud berarti gaya berkomunikasi. Iya. Terakhir Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Mereka udah perfect. Waduh, langsung begitu. Ini yang dipotong sama orang nih. Gitu. Kadang-kadang ada ketawa lagi panjang nih. Wah, dipotong tas gitu kan. Bagaimana menurut Anda Pak Prabowo dan Gibran? Mereka udah perfect. Jeduk langsung. Deng. Yang Pak Prabowo begini langsung. Nah, yang langsung gini. Yang ini yang begini. Yang lari itu. Yang lari gitu tuh. Tapi masa penikmat komedi nggak tahu kalau itu satir. Udah dipotong, udah terlanjur. Udah terlanjur. Udah Udah terlanjur. Kok ada? Astagfirullahaladzim. Ini harus diwaktuin nih, bener nih. Harus diwaktuin nih. Harus ada timer nih. Dikasih timer nih. Iya. Iya, timer dikasih timer. Jangan lupa ya. Timestamp. Supaya nggak dipotong-potong nih. Silakan. Oh, berarti benar udah. Oh, tak segampang itu. Tak segampang itu. Yang harus diperbaiki ya? Iya. Bukan saran. Oh, saran buat ini untuk mengambil hati rakyat. Ini kan pasangan yang paling disorot karena keputusan MK itu. Iya. Ya banyak, kita juga jangan menutup. Beliau juga pasti paham. Jangan menutup kalau ada suara, ada sentimen di masyarakat yang tidak suka akan keputusan tersebut gitu. Ya menurut gua carilah komunikasi yang mengcounter, membuktikan diri, meyakinkan kami yang tadinya udah terlanjur unrespect atau segala macam untuk bisa kembali yakin untuk
memilih pasangan itu. Oh, berarti buktikan dengan program-program atau gagasan-gagasan yang benar-benar buktikan gagasan-gagasan yang mantap gitu mantap dan masuk akal. Iya. Yang bisa kita terima dengan akal sehat gitu. Oh, jadi di situ ya. Berarti kalau kita lihat bertiga nih kan ini kan pribadi ya ini. Pribadi, ini mah kita bukan orang pengamat politik. Bukan, kita juga tidak mewakili siapapun ya. Golongan atau partai manapun. Ya, ini mah obrolan bale lah, ini obrolan bale aja iya. gitu. Ya kalau Pak Anies sama Caimin tadi fokus aja sama gagasannya, tidak usah ikut-ikutan terlibat dengan drama-drama, isu-isu yang ramai gitu. Sarannya kalau yang Ganjar sama Pak Mahfud memperbaiki cara berkomunikasi gitu supaya lebih lovable. Yang Pak Prabowo sama Mas Gibran yaitu membuktikan bahwa keputusan MK itu tidak jadi masalah gitu, karena gue emang punya gagasan yang bagus nih sebenarnya. Iya. Gue pengen bener-bener jadi sesuatu nih Indonesia gitu. Itulah kurang lebih ya. Oke, tadi kan udah nih. Tadi lu sempet bilang di stand up lu itu ada ngerosting 3 capres nih Bang. Iya. Tapi gue nggak minta roastingnya karena itu biar nanti orang nonton di show-nya aja. Kalau boleh di-spill, roasting dalam bagian apaan aja Bang? Program, meng-highlight program. Itu materi gue tulis sebelum deklarasi ya, tapi sudah ketahuan baru 3 capres. Ya udah ketahuan capresnya 3, tapi belum ada deklarasi siapa capresnya. Belum ada pendaftaran ke KPU. Jadi murni gue tulis di waktu yang pada saat itu belum terlihat program-programnya. Jadi gue sentimen ngomongin program ketiga capres itu. Program-programnya yang udah lu dengarkan saat itu gitu? Bukan gue dengarkan saat itu, yang gue ngerasa saat gue nulis materi ini, gue belum tahu program mereka apa. Belum tahu, berarti, tapi apa yang lu bahas berarti? Iya, pada saat itu kan mereka hanya sibuk pencitraan lah. Ketiganya? Iya, ketiganya. Oh iya, ada yang... Karena emang belum masuk masa kampanye juga, tapi kan mereka kan sudah berkeliling. Ada yang jogging. Ada yang nyamperin tokoh-tokoh, iya, ada yang berkumpul dengan para purnawirawan, yang gitu kan. Iya. Oh, jadi itu yang akan lu bahas, Bang. Berarti materi lu nih kalau gua boleh tahu kira-kira berarti di-upgrade terus, Bang. Di-upgrade terus karena kan politik kan dinamis banget nih. Betul. Tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada ini. Iya, bahkan sangat beresiko materi gua ada materi yang udah jadi akan nggak bisa dipakai karena perubahan situasi politik ini ya? Peta politiknya berubah. Oh. Iya, udah jadi nih materinya. Ya nggak bisa dipakai, orang berubah ini. Udah nggak bisa dong. Oh. Sama yang udah terlalu basi juga sih itu. Kan gue nulis dari awal tahun ya. Iya. Yang kayaknya isunya udah terlalu ketutup sama isu-isu baru lah yang lain gitu. Itu akan sangat gue pertimbangkan untuk gue otak-atik lagi. Ya intinya dari ketiga kota kemarin setlist hampir sama, tapi untuk Jakarta sepertinya akan banyak perubahan. Berarti Jakarta beda nih ya? Beda. Akan beda lagi nih? Akan beda. Dari secara gimmick sama setlist materi akan beda. Akan sangat beda. Penasaran juga ini gue jadinya nih. Berarti akan ada nih yang baru-baru nih. Kemarin udah jalan di mana aja, Bang? Kemarin jalan di Surabaya, Jogja, dan Jakarta. Nah, ini kan Surabaya, Jogja, Bandung, sorry. Surabaya, Jogja, Bandung nih bisa dibilang punya basis, punya iniannya sendiri-sendiri nih pastikan. Maksudnya nih kuat di siapa, nih kuat apa, nih kuat Jawa siapa. Timur, Surabaya dan Jawa Tengah kan image-nya adalah kandang banteng kan. Iya, gitu. Nah, lu kan ngerosting tuh. Ada nggak yang ini, Bang, yang kayak protes nge-DM lu kayak pembahasan lu ini dah. Yang protes sih nggak ada, tapi dari ketiga kota itu selalu ada tuh bapak-bapak yang bapak-bapak yang usia matang lah. Dari mukanya juga terlihat yang bukan orang biasa lah, orang pinter gitu. Yang nonton gua dan gua kaget aja karena sebelumnya di Ayah Ikhlas sangat jarang crowd yang. Oh, maksudnya ini bisa dibilang kayak kayaknya mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin ini pejabat atau kayaknya orang-orang kayaknya mungkin apa maksudnya orang yang mengerti, tertarik aja mengerti dan tertarik politik. Pasarnya beda nih berarti nih. Pasarnya beda, gue nemuin pasar yang beda. Di Ayah Ikhlas nggak pernah gue temuin. Di Ayah Ikhlas kan rata-rata keluarga muda. Ini ada bapak-bapak yang di usia matang. Itu datang nonton gue.
Dan ini Bang, ini mengambil materi tema stand up politik tuh agak riskannya gini sih. Karena banyak nih orang anak muda tuh yang kayak males politik. Politik tuh bisa dibilang tiap kepala orang tuh pasti beda penafsiran gitu. Ya kan? Kayak misalnya kita memandang sesuatu aja nih subjektif juga, ada sisi subjektifnya juga. Iya kan, gitu kan. Sama siapa. Gitu. Nah, kalau kayak gitu-gitu gimana, Bang? Lu meyakini bahwa kayaknya enggak ada ini bisa dinikmati siapapun gitu? Bisa dinikmati siapapun. Karena kebanyakan premis yang gua kulik juga dari berita yang udah jadi konsumsi masyarakat luas. Yang udah muncul sebagai berita di media mainstream, di sosmed, yang udah ada komentar-komentarnya. Itu kan gua selalu, kalau gua baca berita, gua juga lihat reply-replaynya. Kalau gua lihat postingan berita politik di Instagram, gua lihat reply-replaynya. Ini sentimennya kemana sih? Arah sentimennya. Jadi gua juga artinya gua mempertimbangkan itu tadi, mempertimbangkan komenan-komenan orang tadi. Kalau gua rasa sentimen gua juga sama dengan beberapa komentar dari netizen itu, gue pede ngebawain. Dan berarti kan itu bukan cuma hanya suara kepikiran di gua, kepikiran gua kok di orang. Banyak orang lain. Nah, gue yakin penerimaannya akan mudah akan mudah diterima sama orang ya. Dan lagi mungkin gue premisnya bisa berat, tapi punchline-nya ringan banget, Gen. Oh iya? Iya, gue punchline-nya ringan banget, sumpah. Tapi itu yang seru tuh, premis berat begitu punchline. Ya anjing, kadang suka begitu tuh. Nah ini Bang, kenapa lu dari ayah, dari keluarga tiba-tiba ke politik ngomonginnya? Gue kan tadinya pengen bikin Ayah Ikhlas 3 volume, Gen. Udah jalan 2 volume. Dan gue ngerasa, bukannya capek ya, gue ngerasa udah terlalu mudah bikin materi soal keluarga buat gue. Nah menurut gue itu zona nyaman gue, dan itu bahaya. Itu bahaya banget buat gue. Makanya gue pengen challenge diri gue untuk keluar dari zona nyaman, bikin materi yang di luar kebiasaan gue. Politik. Kebetulan momentumnya pas tahun politik. Jadi itu keputusan berat sih yang sebenarnya gue ambil. Karena gue udah terlalu image-nya parenting banget kan, bapak-bapak rumah tangga banget. Lu ngalamin, kalau gue sebagai penonton lu ya, orang yang ngikutin lu tuh udah ngalamin 2 fase yang lu lewatin Bang. Dari yang dulu tukang ojek, anak Betawi, tukang ojek, terus tiba-tiba berubah menjadi seorang kepala keluarga gitu. Jadi materinya tentang keluhan-keluhan sebagai kepala keluarga gitu. Terus sekarang tiba-tiba ke politik nih yang lebih luas lagi nih gitu. Lebih di luar dari persona gua ya. Nah itu keputusan yang gue ambil untuk men-challenge diri gue supaya gue rajin lagi menulis, rajin lagi membaca. Karena ketika gue nyaman di posisi gue materi soal ayah, gue tidak rajin menulis gitu. Gue tidak rajin membaca. Karena ya mohon maaf, gampang banget gue bikin materi parenting, gampang banget. Besok gue suruh stand up soal itu, malam dapat materinya. Nah gue ngerasa itu tuh nggak bagus buat gue. Tapi kan lu jadi image-nya makin kuat, dan mungkin orang akan bicara ininya, orang bakal hire lu gitu. Kita butuh komika yang ngomongin keluarga nih, David gitu. Nggak pengen begitu, lu pengennya justru upgrade diri ya? Iya, gue pengennya upgrade diri. Karena gue sadar ngomongin keluarga, semua komika yang menikah akan ngomongin keluarga ujung-ujungnya. Iya kan? Iya. Sekarang ya banyak banget, kemarin aja kita lihat ya Stand Up Fest ya. Stand Up Fest tuh ngomongin keluarga. Gua kayaknya enggak sih, gua enggak terlalu sih. Tapi yang lain-lain tuh banyak yang ngomongin keluarga. Hibzi ngomongin keluarga gitu. Iya, komika yang menikah keresahannya akan berganti jadi keresahan rumah tangga dong, yang paling dekat dengan mereka. Dan lu bahas politik nih, nggak takut apa kayak dimusuhin sama orang gitu Bang? Itu konsekuensi Gen, karena gue minimal teman-teman komik dah gitu, takutnya ada yang ini tersinggung. Enggak sih, teman-teman komik mah nggak ada yang nggak ada ya? Justru malah gue ngerasa ada banyak celah kosong di politik yang tidak diisi dengan teman-teman komik. Iya. Yang artinya saingan gue dikit. Iya. Ya dulu ada Om Sam, dulu ada proaktif. Iya, sekarang kan bisa terhitung jari yang image-nya politik, Panji mungkin, Om Sam, Abdur, Mamat, Ari Kriting mungkin bisa. Nah, gue memberanikan diri masuk ke skena itu
dan ya mudah-mudahan dapat ceruknya, dapat pasarnya. Lu belajar dari nol nggak Bang soal politik? Atau sebenarnya lu juga basic udah tahu lah? Nah sebenarnya menariknya gini Gen, dari dulu gue mulai stand up di Suci, di Metro, dengan gue bawain Betawi, bawain keresahan soal Jakarta, tanpa sadar materi gue itu ada muatan politiknya. Karena kan yang gue kritisi adalah kebijakan publik, yang gue kritisi adalah kondisi sosial masyarakat. Nah itu ternyata erat kaitannya. Sosial gejolak di masyarakat itu banyak terjadi karena keputusan politik, karena karena kebijakan pemerintah. Nah mungkin dulu guanya nggak niat dari awal pengen nulis materi politik. Bener. Makanya Pak Deindro kalau di Suci tuh komennya materi lu nih Fit otokritik. Iya. Niatnya nggak kritik, tapi mengarah. Outputnya mengarah ke situ. Iya, kayak kita bahas grassroots nih, kayak misalnya gue sebagai tukang ojek ngerasa kesusahan gini-gini. Nah, itu kan sebenarnya ada kalau orang nonton tuh harusnya, kalau orang ini ya, orang pejabat-pejabat tuh harusnya, anjir gue kayaknya lagi dikritik nih sebenarnya nih. Iya. Gitu ya. Nah, ketika gue ngulik materi politik, gue tidak kesulitan karena gue sudah punya basic. Sudah basic itu. Iya. 2024 dekat dengan rakyat namanya. 2024 dekat dengan rakyat. Ini tur kan Bang? Tur. Udah jalan di Bandung, Surabaya, di Jogja. Urutannya Surabaya, Jogja, Bandung. Masih berapa kota lagi? 1, tinggal final Jakarta. Oh, tinggal final Jakarta aja. Gue mau nambah kota tambahan, tapi kayaknya mepet banget waktunya deh. Jadi gue nggak nambah. Jadi gue putuskan untuk final di Jakarta. Mungkin setelah Jakarta, kalau masih ada momentum, masih ada waktu, mungkin akan gue terus. Akan dilanjutin? Lanjutin. Jakarta kapan Bang ini Bang? Jakarta? Tanggal 9 Desember. 9 Desember? Oh itu sebelum, udah lagi masa kampanye dong? Masa kampanye. Sudah masuk kayaknya ya? Udah nggak tahu deh, gue juga lupa. Kalau nggak salah, tapi Desember tuh kalau nggak salah diinfoin kan kita anak stand up tuh Desember tuh akan susah karena udah masuk masa kampanye kan? Akan susah cari gedungnya. Tapi sejauh ini alhamdulillah masih jalan sesuai rencana. Masih aman nih berarti Bang ya? Tanggal 9 Desember tuh. Di venue-nya di Nareswara Ballroom, Smesco. Oh, Smesco. Gatsu. Iya, Gatot Subroto. Tuh buat teman-teman, akses gampang. Kalau beli tiketnya di mana, Bang? Beli tiketnya di loket.com, tapi lebih gampangnya untuk informasi kayak venue, waktu, cara penjualan tiket. Beli tiket ya. Ada merchandise segala macam, cek info lengkapnya di 2024 pilihdavid.com. Wah, 2024 pilihdavid.com tuh websitenya, langsung aja masuk ke situ. Itu berarti nanti akan ada siapa aja Bang selain lu? Openernya, gue sebut opener gue Jubir Nasional. Jubir Nasional tuh opener yang memang gue siapkan. Plus 1 opener lokal. Untuk Jakarta gue masih belum tahu opener lokalnya. Belum nemu atau belum tahu. Jubir Nasionalnya? Jubir Nasionalnya Egy Hao. Egy Hao. Kenapa milih dia Bang? Karena ada pilihan ini nggak, ada alasan nggak? Pertimbangannya karena dia kan konten-konten belakangan juga kan banyak mengkritisi penegak hukum kan. Iya. Sama dia punya konten Instagram yang wali kota kosong. Ya gue ngerasa ada kemiripan aja. Karena kan gue juga berparodi sebagai Dewan, dia berparodi sebagai wali kota gitu. Jadi gue ngerasa match aja. Dan gue suka materi-materinya Egy yang soal kritik ke penegak hukum itu. Tajam dan berani. Iya sih, Egy gila sih, berani banget sih. Gue tuh nggak punya keberanian kayak begitu tuh. Males gitu kalau misalkan ada yang nge-DM, ngajak debat apa segala macam. Aduh, pusing. Pala gue bener dah, gue ini aja kayak gampang pusing gue orangnya. Gampang males gitu orangnya tuh. Oke, berarti itu bisa cek langsung ke 2024 pilihdavid.com. Iya, ada diskon juga nih khusus buat kontennya Rigen nih. Oh, di konten gue ini ada diskon. Iya. Apa Bang? Jadi ada diskon untuk live streaming. Oh, live streaming tuh. Iya. Mungkin yang dari luar daerah pengen nonton. Iya, termasuk yang kemarin di Surabaya udah nonton off air-nya. Silakan nonton lagi karena gue akan janjikan gimmick yang beda dan setlist yang berbeda. Gimmick beda, setlist beda. Bro. Ya, setlist beda tidak 100% tidak 100%. beda. Tadi yang kita omongin lah, kan karena perpolitikan ini kan dinamis. Masih berganti-ganti iya, gitu. Terbukti kok di setiap kota aja output punchline. Gue kan suka gini ya Gen ya. Gue komika yang satu materi itu, satu beat itu, iya suka banyak improve-nya. Spontan itu. Jadi stand up fest aja lu awalan berapa menit itu improve doang tuh. Riffing Bang Paji, Rais gitu. Kayak gitu-gitu tuh. Iya. Ini ada diskon nih.
Apa di? Kode vouchernya dekat dengan Regen. Wede, tuh dekat dengan Regen. Ntar kita taruh di deskripsi deh di inian tuh. Dekat dengan Regen, khusus konten ini kode voucher untuk tiket live streaming Jakarta itu dapat diskon 48%. 48%, hampir 50% tuh. Hampir 50, ya udah 50% lah, 48%. Ya, kode vouchernya dekat dengan Regen, huruf besar semua, nyambung. Dekat dengan Regen. Nanti kita taruh nih. Ini dia nih, guys. Di Bali ada beginian ya. Ya Allah, terlalu inian. Dekat dengan Regen, langsung nanti kode vouchernya dimasukin di Ayo Pilih David itu 2024. Iya, Pilih masuk David. ke si ininya, ke loketnya. Oh, ke loketnya. Ya, ntar linknya berarti akan masuk ke loket, terus pilih yang live streaming, pakai kode voucher dekat dengan Regen. Itu akan diskon 48%. Mantep. Lumayan tuh. Buat yang Surabaya, Jogja, Bandung pengen nonton lagi dengan setlist berbeda, langsung aja ya, diklik, dibeli tiketnya. Karena jujur, gue juga jadi penasaran banget sama materi-materi Bang David yang akan ngebahas politik ini nih. Boleh gue spill nggak setlistnya? Boleh, ayo. Nah, ini gue pengen sebenarnya nih. Cuman kan kadang nggak enak, kan ada komik-komik yang nggak pengen gitu. Ya kan, setlist kan cuman ini doang, judul doang. Iya, kayak band kan biasanya suka ada tuh set ini. Iya. Gue akan bukan roast. Sebenarnya bahasanya bukan roasting, tapi membahas. Ketiga capres itu akan gue bahas. Oke. Termasuk dengan pemilihan cawapresnya. Berarti baru nih pemilihan cawapres nih kan, ya kan? Ya. Karena kan baru nih keluar nih. Bahasan gua. Terus gue judul-judulin ya Gen ya. Gue judul-judulin soal isu-isu terkini. Terus gue masuk ke proses gue mencari materi, proses gue nyemplung ke skena politik, proses gue tidak sengaja dipertemukan dengan orang-orang yang punya kapabilitas yang oke lah. Maksudnya tokoh-tokoh yang sekiranya kalau gue tetap di AA Class gue nggak akan bisa sih ketemu mereka. Gitu. Gue ceritain, terus gue ceritain juga resiko yang gue pertimbangkan ketika gue bawain materi dengan adanya UU ITE. Gue ngomongin kebebasan berpendapat. Gila. Terus masuk ke kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan Kementerian Pendidikan, kebijakan Bang, lu bahas? Iya, kebijakan pengentasan stunting yang kemarin Pak Jokowi sempat marah karena dananya banyak dipakai jalan-jalan ya kan? Iya. Pengentasan stunting, kebijakan mobil listrik, kebijakan kereta cepat. Bang, gue bahas tuh. Ini mah demo lu jatuhnya dia kalau pembahasannya itu kebijakan-kebijakan itu. Gue spill aja setlist ya. Kan beatnya utuhnya nanti lu tonton. Kebijakan kereta cepat. Terus gue ngomongin blunder pejabat. Blundernya dalam konteks ngomong ya. Kan kita suka kesel kadang kalau dengar pejabat yang suka asal ngomong ya. Yang kesannya, set enteng banget rahang lu. Ada tuh gue waktu itu pernah ngeliat yang aduh, siapa gitu yang ngomong, pokoknya dia bilang, ini kalau dia jadi ketangkep nih kita semua. Ada yang ngomong gitu tuh dia tuh. Blunder siapa gitu, gue lupa lagi pokoknya. Iya, pokoknya itu kayak gitu-gitu tuh blunder. Ngomong kalimat-kalimat pejabat yang muncul ke media yang kalau kita dengar tuh kayaknya set enteng banget rahang lu gitu, rahang lu. Congor lu kayaknya. Gampang bener ngomong kayak gitu. Iya. Gue ngomongin blunder-blundernya, terus gue ngomongin juga soal penegakan hukum yang berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan. Wow. Ya karena gue suka sepak bola, ini masuk concern gue. Gila, berapa jam itu Bang? Gue ngomongin soal PSSI juga. Gue ngomongin soal PSSI dan event-eventnya gue ngomongin. Gimana? Berapa jam ini Bang? Lu Bang? Oh belum, masih ada. Masih ada lagi? Masih ada. Berikutnya ngomongin soal caleg artis. Gue ngomongin juga tuh. Artis-artis nyalek. Nah, nonton deh tuh caleg-caleg artis tuh. Terus terakhir gue tutup dengan doa. Terakhir gue tutup dengan
ya isu-isu terkini lagi soal pemilu sih. Soal kenapa sih pemilu dipilih di tanggal 14 Februari bertepatan dengan hari Valentine, itu gue bahas. Mungkin sama karena banyak yang nyoblos juga. Iya kan kalau bentar pemilu banyak yang nyoblos maksudnya kan. Cuman yang itu di puncak kan. Iya. Tapi emang punchline gue itu sih. Serius? Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bocorin aja kan utuhnya. Utuhnya belum tahu kan? Belum tahu. Nggak apa-apa, gue sih banyak lah, gue nggak pelit. Banyak materi yang komik dengan 1001 jalan. Iya, ngapain gue pelit-pelit punchline. Iya. Mentor gue bro, dulu bro, ini bro di Suci 5, mentor gue. Iya, terus gue bahas lah tokoh-tokoh politik yang sedang, yang banyak viral juga gue bahas. Terus gue tutup dengan statement seniman besar lahir di masa yang tidak baik-baik saja. Wah, anjir. Iya. Wah, gila iya. Seniman besar selalu lahir di masa yang tidak baik-baik saja. Benar. Wah, iya, gue setuju sama statement itu. Iya. Setuju Itu banget tuh. materi closing gue. Gila, seru banget sini. Ini akan jadi salah satu pertunjukan stand up yang paling beresiko. Paling beresiko. Dan kemarin gue nemu gimmick yang kayaknya akan gue bawa di Jakarta, Gen. Gimmick apa? Gue nemu di Bandung. Jadi di set gue itu kan ada mimbar. Ala-ala politisi lah kalau biasa dia pidato segala macam. Nah, di Bandung itu yang kayaknya akan gue bawa ke Jakarta. Jadi opening gue itu isinya adalah pidato. Opening gue isinya pidato. tapi pas udah perform nih? Udah, gue udah masuk panggung. Terus lu pidato dulu? Iya, gue nggak langsung masuk ke setlist gue, tapi gue mulai dengan pidato. Nah, kemarin sangat bekerja di Bandung. Di Bandung? Baru abis itu ya pidato, masuk ke stand up. Anggaplah pidato sebagai sambutan, tapi tetap gue isi punchline. Berapa jam bang, lu bang? Kemarin sih paling lama Bandung 1 jam 45 menit. Anjir, 1 jam 45 menit. Yang lu siapin emang segitu atau sebenarnya itu karena banyak improve atau? Yang gue siapin emang segitu. Emang segitu? Wah gila, 1 jam 45 menit guys. Ini akan jadi pertunjukan stand up. 1 jam 45 menit. 1 jam 45. Gila. Berarti pembahasannya ini, tadi gue mikir kan kalau misalkan kita tadi kalau sejam, berarti pembahasannya nggak akan mendalam nih. Mungkin akan kulit-kulit. Karena banyak banget topik yang lu bawain. Kan kadang gue aja sejam tuh, ya show gue yang waktu itu topiknya dikit banget kan. Iya, 1 jam 45 menit aja Gen, kemarin di Bandung masih ada setlist yang kelewat. Wow, berarti ini akan mendalam guys. Ini nggak cuman kulit nih, Bang David Nurbianto. 2024 dekat dengan rakyat. Ini dekat dengan rakyat, tapi semoga tidak dekat dengan UU ITE. Ya, semoga high risk high return ya. Bukan high risk high Bareskrim. Karena gue bingung, gue gak punya backingan. Iya ya. Backingan gue ya people power penonton podcast lu nih. Iya nih, iyalah pokoknya. Iya, kalaupun gue diciduk kan masa iya lu gak gue panggil jadi saksi. Ya, gue juga yang repot dong kalau begitu. Kalau begitu gue rekamnya ntar ya buat gue pegangan videonya ya. Jadi nih sebenarnya materi mah gak apa-apa nih, ini fullnya gitu daripada ada yang motong gitu ya. Ya Allah. Ya udah pokoknya buat teman-teman yang pengen nonton Bang David Nurbianto gitu, bisa langsung beli tiketnya di 2024 pilih david.com atau langsung ke loket ya, bisa juga ya? Ya, bisa juga ke loket. Langsung ke loket.com, cari aja 2024 dekat dengan rakyat ya. Ada juga buat teman-teman yang pengen nonton live streamingnya pakai kode voucher gua. Ini 48% dari gua. 48 ya. Langsung dekat aja. Dengan Regen. Dekat dengan Regen. Kode vouchernya dipakai, bisa nonton live streaming dari rumah. Tapi jangan ini ya, beli satu tapi nonton ternyata satu kelurahan dinobarin. Rugi. Waduh, bukan cuma rugi, ngeri juga kalau sampai buat satu kelurahan ya. Iya. Iya, Bang. Iya, Bang. Gak usah diskon dah deh. Takutnya semakin murah orang semakin gampang aksesnya. Iya sih. Iya ya. Tapi nggak gini Gen. Ini sebagai closing statement dari gue ya. Iya. Kenapa gue berani ngomong gini? Karena gue tuh pengen ngajak orang untuk jangan lagi anggap omongan politik, bicara politik itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang hanya boleh diomongin di level elit.
Kita yang grassroots kayaknya nggak berhak aja. Kita ngomong politik dibilang, oh so tau lu. Bahkan komik-komik aja yang di komunitas-komunitas, kalau dia stand up, open mic, bawa materi politik, sentimen kita yang senior-senior kan pada begitu. Yaelah sosok politik, ya nggak usah politik dulu kali. Menurut gua itu malah menutup kesempatan buat kita sebagai masyarakat untuk bersuara dan pinter gitu untuk apa namanya ngomongin politik di level grassroots gitu. Kan kita yang paling berhak, orang kita yang milih, kita yang nyoblos, kebijakan juga buat kita. Kita yang bayar pajak. Demokrasi ya kan? Iya kan, rakyat kan di atas segala-galanya. Kenapa jadi kita yang nggak boleh ngomong politik di Twitter, di sosmed, ngomong politik sendiri diserang buzzer. Kesannya tuh itu ya elah. Kita semua berhak ngomongin politik. Ayolah kita rame-rame ngomongin politik. Nah, momentumnya di 2024 ini pemilih muda di atas 50%. Kita yang menentukan suara. Ayo kita ngomong politik. Nggak usah takut. Nggak usah takut digeruduk, asal semuanya berbasis demi kepentingan bangsa, nggak ada fitnah satu sama lain segala macam. Ayo kita ngomong politik. Wah, ini kayaknya nyenggol gua nih. Dari tadi gua bilang gak berani politik nih. Sama ya, yang paling penting ya itu, yang ribut di elit aja. Kita yang di grassroots jangan sampai ikutan ribut. Justru harusnya kita jadi penonton yang seru ya, yang harusnya ketawa ya. Kayak fans bola aja, banter-banter boleh, tapi jangan berlebihan gitu. Saywar boleh tapi jangan berlebihan. Intinya yang pemilu sebelumnya yang bikin kita kehilangan teman, kehilangan saudara, jangan lagi terulang. Yang ribut di atas aja. Kita yang di grassroots harus lebih cair. Betul. Pilihan boleh beda, ujungnya harus bercanda. Bang, gue ada pertanyaan terakhir nih Bang, sebenarnya Bang. Buat soal show lu nih ya. Ini materi-materi lu kan materinya cukup berat nih. Lu punya orang untuk, sebenarnya kalau kombut mungkin enggak ya, tapi orang yang ngasih tahu, Pit ini kayak bahaya deh, Pit ini kayaknya nggak usah dibahas deh. Ada nggak? Sebenarnya ada. Comi kan juga kan bekerja sama dengan pakar hukum ya. Kita juga punya lawyer sendiri. Gitu. Nah biasanya memang kita konsultasikan materi-materi yang bermuatan politik kayak gini ke mereka itu yang lebih punya istilahnya ilmunya lah. Ya. Gitu. Kita kan awam ya, mereka yang lebih menguasai ilmunya. Kita sharing ke mereka, nanti mereka akan kasih rambu-rambunya. Nah tapi kemarin di Surabaya, Yogyakarta dan Bandung, gua nggak konsul. Tapi sepertinya masih cukup aman. Ini dari sisi gua. Iya, karena lu tahu basic yang udah diobrolin. Iya, dan lagi gua ngerasa Surabaya, Jogja dan Bandung walaupun berjalan dengan lancar sesuai dengan target penonton gua, tapi exposure-nya tidak akan sebesar di Jakarta. Kalau Jakarta ini udah maya ada live streaming, plus masanya pasti kan lebih gede, banyak, lebih dekat ke pusat informasi lah. Benar. Sepertinya gua akan menggunakan kartu kesempatan itu. Kartu kesempatan untuk konsultasi ke pakar hukum. Bener. Selain kartu kesempatan, kayaknya lu juga perlu dana umum juga. Untuk backup ya? Iya, untuk backup, untuk bebas parkir, sama untuk tidak tertangkap. Tapi menariknya gini, Gen. Menariknya kan tadi gue bilang, gue selalu meng-highlight, ini di suara anak muda lagi jadi rebutan kan. Artinya mereka tuh lagi menjaga banget perasaan kita. Nah, anak muda di level kita itu sangat tidak suka sama tindakan represif. Sangat tidak suka dengan pembatasan informasi, pembatasan informasi, pembungkaman, kebebasan berpendapat. Generasi kita tuh sangat tidak suka. Sangat pasti kita akan hilang respect dengan ada orang yang akan mempermasalahkan itu. Jadi menurut gua ya disinilah saatnya kita harus benar-benar berani bersuara. Oke, kalau lu nyenggol gue mulu, gue akan membahas politik. Tadi kan udah lu bahas, asal lu berani nggak lu edit aja tadi lumayan tuh. Tayang! Gue udah bisa Bang. Udah bisa Bang, bahas politik-politik itu tadi dari inian. Udah lah. Iya. Lumayan. Lumayan. Iya. Cuman kan lu masih di ujungnya masih takut. Iya, responnya masih takut. Masih nggak berani gue Bang. Tapi itu manusiawi, Gen. Gue juga takut. Gue juga ada beberapa materi yang gue agak gemeter juga kalau bawainlah Jakarta, bawainlah, sikat lah Jakarta. Bawainlah Jakarta, aman, insya Allah.
Iya, ya Panji aja kemarin aman kan. Iya, Bang Panji. Kritik-kritik. Iya, Bang Panji aja aman. Panji sampai yang di media Najwa lagi Panji live di media. Di live di itu. Itu gua ngeliatnya sampai gila Bang Panji berani banget ya gitu. Iya. Antara aman atau ya nggak tahu dia sekarang di New York ini apa ngejar karir apa kabur sih sebenarnya. Nah, kalau Bang Panji enak nih masih ada duitnya kalau ke New York nih. Lah kalau kayak kita ya Allah baru nyampe sepatan kalau ke bandara mah belum kabur kemana? Mau kabur kemana ya Allah. Bima juga masih Indonesia lagi. Oke, terima kasih ya Bang David ya. Pokoknya jangan lupa nonton Bang David 2024 dekat dengan rakyat. Bisa langsung cek di 2024 pilihdavid.com atau ke Instagramnya Bang David David Nurbianto. Sip. Terima kasih. Sampai ketemu Lengado semuanya di bagian berikutnya. Terima kasih Bang David. Thank you.